Salam sang debaters. Tanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, hari ini saya hadir jam 11-an karena saya ingin mengecek apakah Sinandar Bili-Bili Bolo-Bolo sudah jadi dibaptis. Ya kawan-kawannya, tadi malam dia dengan sesumber berkata, siap dibaptis jika bisa dibuktikan Tuhan itu adalah Roh Kudus itu ya. Dan memang dia memutarbalikkan semua fakta di penutup. Dibilangnya saya membatasi dia. Tidak. Justru dia yang membatasi saya. Harus dari 5 kitab Taurat. Ya, Pentateuch katanya kan. Mantap lah kalau ngomong gitu ya. Dan terakhir memang sudah saya siapkan. Kalau kita baca siapa yang menunjukkan itu adalah Jibril, yang menetapkan itu adalah Jibril, dia nggak bisa jawab. Karena waktu itu Khadijah yang mengatakan kan, baru Khadijah membawa ke Warakah. Paham ya kawan-kawan? Nah, sekarang bagaimana orang yang tidak pernah bertemu Jibril bisa mengatakan itu Jibril? Dari mana jalannya? Kadang saya lucu melihat orang ini kayak asal-asal, ya kan? Nah, setelah itu saya katakanlah pukulan terakhir ya. Bahwa di Maryam 17 dijelaskan kami mengutus roh kami. Karena umat buka kurung Jibril. Nah, artinya kami mengutus roh kami menjadi kami mengutus Roh Kudus. Kan Jibril kan Roh Kudus diganti. Dan kawan-kawan jelas sekali bahwa Sinandar itu bingung ya. Bahwa di hadis dikatakan materialnya daripada malaikat itu adalah nur atau cahaya. Sementara dia mengatakan roh dengan cahaya itu sudah beda kawan, jauh bedanya. Bahkan Ibnu Katsir pun di dalam terjemahannya dia menjelaskan bahwa mengenai ayat Jibril itu adalah Roh Kudus banyak hal ya. 1, 2 bahkan ulama pun masih bertentangan itu ya. Jadi dalam penerjemahannya Roh Kudus menjadi Jibril itu bagaimana jalannya? Saya nggak tahu. Ya kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, apabila dia katakan bahwa malaikat itu punya roh, di dalam ajaran Islam bahwa Allah itu memberi roh untuk kehidupan. Itulah diberikan kepada Adam. Rohnya ditiup kepada Adam, maka Adam hidup. Dan semua yang memiliki roh atau jiwa itu akan mati. Jadi kemungkinan nanti jadi matilah Jibril itu ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita mau menunggu Sinandar ini ya. Tapi dia itu memang pintar ya, licin bibir. Di Facebooknya dia bilang saya yang kena KO. Ya kan? Karena tidak bisa menunjukkan dari kitab Musa katanya ya. Kan tidak harus begitu. Makanya kayak mana kalau bilang tidak bisa menunjukkan Yesus ada di kitab Musa. Ya kan? Sehingga Musa tidak pernah memerintahkan sembahlah Yesus. Memang Sinandar Bili-Bili Bolo-Bolo ini tidak ngerti bagaimana cara melihat kitab suci itu ya. Dia hanya taunya yang letter-let aja lah, tersirat dia nggak mau terima, aneh. Tetapi kalau bicara tentang kitab sucinya, tersurat pun tak ada, tersirat pun tak ada, ya. Tetapi dia selalu mengatakan saya menang debat lah katanya kan, orang lain tak ada berani melawan saya. Bukan mereka tidak berani melawan Sinandar, tapi semua orang mengatakan melawan Sinandar ini sama dengan melawan kesia-siaan. Jadi mutiara tidak layak dilemparkan ke babi ya. Karena ya babi tetap jadi babi lah. Jadi kawan-kawan, inilah yang sering menjadi dilema. Tetapi perlu kalian ketahui, alasan saya tetap melawan Sinandar, berdebat, karena memang diperlukan orang-orang seperti Sinandar ini. Dalam artian, dia mengangkat sebuah tema, entah tema apapun, saya tahu dia akan tetap bertahan di satu argumen saja. Dan lihat kemarin kan itu aja. Dan kawan-kawan jangan lupa, hari Jumat, tanggal 18 bulan 12 2020, saya juga akan berdebat live dengan siapa, lupa saya namanya, nanti saya lihat lagi ya. Kalau ini agak seru ya, mengenai Allah mana yang masuk akal itu, katanya Allah orang Muslim, apa Allah orang Kristen. Kalian lihat juga bagaimana nanti saya melumpuhkan mereka ya. Dan mereka ini memang
banyak muncul pendebat, tapi ya begoder semua. Untuk apa? Orang Kristen memang sedikit makin berkurang pendebatnya semenjak mulailah begini. Tetapi kan tidak begoders. Itulah sebabnya saya selalu, sebelum mulai kan kami ada ngobrol-ngobrol tuh. Saya minta, ketika saya nanti bertanya, 2 menit pertama harus ada 1 ayat Al-Quran atau 2 dikeluarkan. Dan saya minta, setiap pertanyaan saya harus dijawab dari Al-Quran. Kalian lihat kemarin malam, sampai berapa menit Sinandar tidak bisa menunjukkan dari Al-Quran. Dia langsung Bible. Memang orang tuh begitu. Karena mereka tidak berani mengulas isi Al-Quran mereka sendiri. Takut. Kecuali hal-hal yang sudah pas. Ya. Nah, kawan-kawan, itulah yang kendala-kendala di lapangan yang kita lihat. Mereka kadang ya seperti itu. Maka kemarin kan sudah saya ingatkan. Bahwa opening statement tidak lagi bicara tentang materi. Karena saya lihat orang selalu mencuri-curi di sana ya. Saya tahu kelicikan mereka. Sekalipun dibilang admin, ini kan kami floorkan, kami tawarkan kepada kalian 2. Siapa yang mau milih silakan memilih. Kan begitu. Tetapi kan konteksnya tidak begitu konsepnya. Yang terjadi apa? Ketika si A ditunjuk, aku lagi ini, aku tadi sudah. Ketika si B ditunjuk, nantilah aku lagi begini bogono. Nah, itu kan sudah sesuatu hal yang jadi apa aku bilang yang nggak bagus. Selalu kalau orang Kristen ditunjuk ya udah saya saja, selalu gitu kan. Nah, ketika closing statement mereka suka-sukanya ngomong. Ya makanya jadi saya lihat seperti itu, saya bilang tidak boleh ada lagi itu. Biar debat ini bermartabat. Dan yang kedua yang saya perbaharui dari sistem mereka ini opening statement. Yang Muslim harus menjelaskan tentang argumen dia tentang ajaran Islam. Demikian juga yang Kristen. Selama ini kan tidak. Yang Muslim langsung gas menjelaskan tentang ajaran Kristen. Ya kan? Inilah sesuatu yang aneh saya lihat. Dan keanehan berikutnya adalah ketika si dalam tanya jawab, si Kristen sudah bertanya kepada Muslim. Si Muslim tidak mau dia langsung menjawab dari Bible, tapi lari dari Al-Quran, tapi lari ke Bible. Padahal semua sudah diberi waktu yang sama. 2 menit bertanya, 7 menit menjawab. Maka dari itu pun nanti saya rubah lagi ya. Saya minta kepada mereka, si Muslim bertanya kepada Kristen. Si Kristen harus menjawab dari Bible. Demikian juga si Kristen bertanya kepada si Muslim. Si Muslim harus menjawab dari Al-Quran. Jangan dibalik-balik ya kawan-kawan ya. Kan semua sudah bagi rata waktunya. Kenapa harus curi-curi waktu gini ya? Nah, mudah-mudahan hal ini bisa diperhatikan oleh moderator-moderator di sana dan admin-admin di sana ya. Dan setiap malam itu setiap ada debat di sana yang penguasa Geraha Mualaf Gus Imron tetap hadir dan ante-anteknya Fahrudin, Risto dan sebagainya juga tetap hadir. Cuman yang paling banyak mengambil peran situ saya lihat Fahrudin ya. Semoga nanti mereka bisa mencarikan saya lawan debat juga ya mengenai mujizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sudah saya ajukan. Nanti terserah orang itu mau bilang sama saya tentang mujizat siapa ya. Saya pikir mereka tidak akan berani ya. Sama seperti siapa ya. Satu Trinus Slayer. Satu lagi siapa tuh? Indra Moshe. Sampai hari ini dia tidak berani mengenai pernikahan itu ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, kita tunggulah Sinandar dengan janji-janji palsunya. Kalau saya berjanji ya kawan ya, saya tepati. Tahun 2010 ketika saya berdebat dengan almarhum Moko Ginta yang insya Allah sudah di sorga dengan 72 bidadari mungkin ya, karena dia tidak mati jihad. Ya, kalau mati jihad itu 72 bidadari. Atau dia mengabarkan Al-Quran. Dia kan tidak. Yang terjadi dia menghina-hina orang Kristen ya. Mungkin hanya 2 lah. Itu udah syukur lah ya. Jadi kita ucapkan selamat kepada Moko Ginta yang sudah berapa bulan ya menikmati bidadari-bidadari itu. Saya berdebat dengan dia memang saya bilang, jika kau bisa menemukan satu ayat, detik di mana kau temukan saya menjadi mualaf, saya bilang. Siapkan tempatnya, saya bilang. Dan itu berlaku sampai detik ini. Tapi sampai detik ini kan tidak bisa mereka jawab kan ya. Ya itulah sayangnya
Saya dulu pernah katakan sama dia, kau utang nubuatan kepada saya. Bahkan kau sampai mati, saya bilang loh itu. Mati, dikuburkan, masuk ke dalam kerajaan maut. Dan ketika kamu nanti pada hari akhir dibangkitkan. Dan kamu dimasukkan ke neraka atau ke surga, terserah kau lah. Neraka saya bilang. Neraka saya bilang. Terus kamu ketemu dengan Big Boss. Kamu tanya hal ini, pasti kamu bilang, kamu memang bego. Ditokok kepalamu, saya bilang. Bego ders. Kenapa? Memang nggak ada itu. Kan demikian ya. Itu saya dengan Moko Ginta waktu itu bicara hal itu ya. Memang saya bilang itu. Saya tantang Moko Ginta. Sampai hari ini kau berutang, saya bilang. Satu ayat atau satu nubuatan. Ya. Kita tunggu dia sudah innalillahi ya, sudah berangkat dari dunia fana ini. Lupa pula aku, kita tunggu. Dulu memang saya bilang, kita tunggulah, saya bilang. Sampai dia tua, tak ada ya. Oke, itulah live saya siang hari ini dulu ya kawan-kawan. Saya mau ngejar Sinandar dulu. Biar dia mencari gereja terdekat untuk dibaptis. Maaf ya kawan, saya belum bisa berdialog sama kalian. Karena keterbatasan masih sakit perut ini ya. Udah mau sembuh, kadang kambuh lagi ya. Di sini ya. Jadi itu dulu sampai hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Jangan lupa hari Jumat tanggal 18 bulan 12 jam 20. Saya debat lagi ya. Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.